Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma ba'du, pemirsa Khilafah Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian online di Khilafah Channel. Dan tentunya setiap harinya Khilafah Channel terus menghadirkan acara-acara kajian yang akan membuka wawasan kita, menambah sakofah Islam kita dan memberikan pencerahan dalam kehidupan kita insya Allah. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita akan berbincang kembali, kita akan mengkaji sesuatu yang begitu menarik dan sangat populer di kurang lebih 5 tahun terakhir belakangan ini sudah banyak sekali diperbincangkan oleh orang. Apalagi kalau bukan tema tentang khilafah. Khilafah yang katanya dianggap sebagai mimpi semata, yang dianggap sebagai utopia semata, ternyata banyak sekali diperhitungkan hari ini. Begitu mendapatkan banyak kecaman, banyak tentangan, bahkan banyak pihak juga yang mengatakan bahwasanya khilafah adalah sebuah isme, khilafah adalah sebuah ideologi. Padahal sejatinya khilafah adalah salah satu bagian dari ajaran Islam yang mulia. Dan insya Allah bersama kita saat ini sudah hadir narasumber, sudah membersamai kita. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi yang insya Allah akan memberikan informasi kepada kita, akan memberikan ilmu beliau kepada kita, akan berbagi bersama kita tentang tema khilafah ini dengan judul Khilafah Utopis Benarkah? Nah, insya Allah kurang lebih selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama mengkaji ilmu dari beliau, dan tentu saja nanti akan ada diskusi serta tanya jawab, serta kami persilakan kepada seluruh pemirsa Khilafah Channel untuk memberikan pertanyaannya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan tanggapannya melalui kolom live chat di sebelah kanan layar YouTube Anda. Nah, langsung aja sekarang kita sapa beliau Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap sekali nih. Ini malam hari ini suaranya bening, videonya juga bening, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Sehat-sehat alhamdulillah. semuanya, Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Masya Allah. Iya. Nah, kurang lebih pemirsa, nanti kita akan mendengarkan sharing dari beliau, menyaksikan sharing beliau, dan juga ada PowerPoint-nya. Nah, jangan lupa kalau yang kepengen mencatat, silakan bisa mencatat juga materi yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi. Baik, Kiai Siddiq Al-Jawi, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya di malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Khilafah Channel yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Khilafah Utopis Benarkah? Jadi materi ini untuk menjelaskan bagaimana ketika ada sebagian orang yang mengatakan bahwa khilafah itu adalah utopis atau boleh ditafsirkan itu adalah sesuatu yang khayalan atau sesuatu yang mustahil. Apakah benar khilafah itu adalah sesuatu yang utopis dalam arti sesuatu yang mustahil, khayalan yang tidak mungkin terwujud di muka bumi? Nah, ini yang akan saya jelaskan pada kesempatan pada malam hari ini. Pertama-tama kita harus memahami dulu, saya kira apa yang saya maksudkan dengan khilafah pada malam hari ini. Jadi khilafah menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau Saksiyah Islamiyah pada juz yang kedua,
Khilafah itu apa? Khilafah adalah ri'asatun 'amatun lil muslimina jami'an fid dunya. Khilafah adalah sebuah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia liiqamati ahkamis syar'il islami, untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam, wa hamlid da'watil islamiyah ilal alam, dan untuk mengemban atau menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Nah, itulah pengertian khilafah yang saya maksudkan di dalam kajian pada malam hari ini. Nah, khilafah yang seperti ini, istilah lainnya itu adalah sistem pemerintahan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, yang kemudian setelah Rasulullah meninggal, sistem pemerintahan Islam ini dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau, yaitu dimulai dari Khalifah Abu Bakar Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, hingga khalifah yang terakhir di Turki di masa kekhilafahan Utsmaniyah, yaitu Khalifah Abdul Majid Tsani, Abdul Majid yang kedua, yang ini kemudian sistem khilafah ini runtuh pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Nah, itulah khilafah yang ada di dalam ajaran Islam yang sekaligus juga telah terwujud di dalam sejarah umat Islam yang sedemikian panjang dari tahun 622 Masehi setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah sampai tahun 1924. Nah, khilafah yang seperti ini apakah sekarang memang tidak ada? Ketika ada sebagian umat Islam yang akan mengembalikan khilafah itu, karena ini memang suatu kewajiban di dalam syariah Islam, ya, keberadaan khilafah ini merupakan kewajiban bagi umat Islam. Apakah ini adalah sesuatu yang utopis? Nah, kita sedikit mendalami pengertian utopis itu apa. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan utopis itu adalah sesuatu yang merupakan khayalan atau bersifat khayal. Bisa juga utopis itu adalah sebuah kata benda yang artinya adalah orangnya, orang yang memimpikan suatu tatanan masyarakat dan tata politik yang hanya bagus dalam gambaran tetapi sulit untuk diwujudkan. Nah, kurang lebih pengertian dari utopis itu bisa berarti sesuatu yang bersifat khayal, ya, atau bisa memiliki pengertian sesuatu yang bagus hanya dalam tataran konsep, tapi dalam realitasnya sangat sulit untuk diwujudkan. Nah, saya akan fokus pada pengertian bahwa utopis itu adalah sesuatu yang khayal atau mustahil. Nah, apakah benar khilafah itu adalah utopis? Nah, maka saya sebelum saya menjawab itu, saya ingin sedikit jelaskan bahwa kata utopis itu berasal dari sebuah buku. Buku ini sudah lama, yaitu ditulis tahun 1516 oleh penulis Inggris namanya Thomas More. Thomas More pernah menulis sebuah buku pada tahun 1516 yang berjudul Utopia. Nah, Utopia ini, buku ini yang berjudul Utopia ini menggambarkan apa? Menggambarkan sebuah masyarakat yang ideal di sebuah pulau, di mana dalam masyarakat itu tatanan masyarakat, interaksinya itu berjalan sangat baik. Ya, yang ini sebenarnya hanya bagus dalam pikiran, ya, tapi dalam realitas sebenarnya tidak ada atau sangat sulit sekali untuk diwujudkan. Itu isi ringkas dari buku Utopia yang ditulis oleh Thomas More pada tahun 1516. Dari buku yang berjudul Utopia ini, kemudian diambil kata utopis untuk menunjukkan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang khayal atau sesuatu yang hanya bagus dalam tataran konsep tetapi sangat sulit untuk diwujudkan dalam realitas. Nah, sekarang kalau kita kembalikan khilafah dalam pengertian yang tadi saya jelaskan, sistem pemerintahan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hingga khalifah yang terakhir di Turki, Sultan Abdul Majid yang kedua. Ini mengembalikannya itu apakah sesuatu yang utopis? Nah, saya mempunyai jawaban bahwa kembalinya khilafah itu bukan utopis, ya, tidak merupakan sesuatu yang utopis. Apa alasannya? Saya mempunyai 3 argumen. Pertama, ada argumen yang namanya argumen normatif,
yang kedua adalah argumen historis, yang ketiga adalah argumen empiris. Yang pertama itu adalah argumen normatif. Apa yang saya maksudkan dengan argumen normatif, bahwa kembalinya khilafah itu bukan sesuatu yang utopis, ya. Nah, argumen normatif itu artinya adalah argumen yang berdasarkan norma di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Nah, ini ada 4 macam argumen dari Quran dan hadis yang kesimpulan dari 4 dalil ini adalah bahwa kembalinya khilafah itu bukan sesuatu yang utopis, tetapi sesuatu yang mungkin terjadi, tidak sesuatu yang mustahil, ya. Yang pertama adalah ada janji Allah di dalam Al-Quran akan kembalinya khilafah. Kemudian yang kedua ada bisyarah atau busro, kabar gembira dari Rasulullah SAW akan kembalinya khilafah. Kemudian yang ketiga ada dukungan umat. Kemudian yang keempat adalah adanya ta'ifah atau kelompok yang memperjuangkan kembalinya khilafah. Nah, saya mulai dari yang pertama, adanya janji Allah di dalam Al-Quran. Nah, janji Allah di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat An-Nur ayat 55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, al-ayah. Yang artinya bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal soleh. Apa janji Allah? Bahwa Dia, yaitu Allah, akan sungguh-sungguh menjadikan mereka itu berkuasa di muka bumi. Layastakhlifannahum fil ardi. Ya, bahwa Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ardi. Nah, itu kata kuncinya pada kata itu. Nah, apa penafsiran dari para ulama mengenai kalimat tadi? Nah, di sini saya kutipkan di antaranya tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan la yastakhlifannahum fil ardi, yaitu bi annahu sayaj'alu, bahwasanya Allah akan menjadikan ummatahu, yaitu umat Nabi Muhammad itu khulafa al-ardi, khalifah-khalifah di muka bumi. Nah, khulafa al-ardi, khalifah-khalifah di muka bumi ini artinya apa? A'immatun nasi wal wulatu alaihim, yaitu yang disebut dengan khalifah-khalifah di muka bumi itu adalah pemimpin-pemimpin bagi manusia serta menjadi penguasa-penguasa bagi mereka. Ya, jadi ini tafsir dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau, ya, tafsir Al-Qur'anul Azim atau yang dikenal dengan istilah tafsir Ibnu Katsir pada juz yang keempat, halaman 243. Jadi pada ayat itu la yastakhlifannahum fil ardi, bahwa Allah akan menjadikan mereka tadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan berkuasa di muka bumi. Itu artinya bahwa Allah menjadikan umat Nabi Muhammad itu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Tapi khalifah di muka bumi ini kan ada pengertian khalifatullah fil ardi, ya, bahwa manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai khalifah fil ardi dalam pengertian yang umum, yaitu mengelola bumi dengan hukum-hukum Allah. Itu kan umum sekali. Maka ternyata Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan secara lebih spesifik, ya, yaitu a'immatun nas, yang dimaksud dengan khulafaul ardi itu menjadi imam-imam, pemimpin-pemimpin bagi manusia, yaitu pemimpin secara siasah, secara politik, wal wulatu alaihim, dan juga menjadi penguasa-penguasa bagi mereka. Nah, kemudian tafsir yang lain yang saya kutip di sini adalah dari Imam Al-Qurtubi. Bagaimana Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini? Jadi Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan fasahha annal ayata amatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar kata beliau bahwa ayat ini bermakna umum bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa?
bahwa janji Allah tadi dalam surat An-Nur ayat 55 itu bukan hanya untuk generasi sahabat Nabi pada masa Rasulullah hidup. Karena ada sebagian ulama yang mengkhususkan bahwa janji Allah akan berkuasa di muka bumi ini khusus untuk sahabat Nabi yang dijanjikan oleh Allah akan berkuasa di muka bumi. Dan ini sudah terwujud ketika para sahabat dan Rasulullah ini kemudian mendapatkan kekuasaan di Madinah pada waktu itu. Jadi ada yang membatasi bahwa yang akan berkuasa di muka bumi ini adalah Rasulullah dan para sahabat pada masa itu, setelah hijrah khususnya di Madinah. Maka di sini Imam Al-Qurtubi itu menerangkan bahwa pemahaman yang benar, yang sahih itu tidak seperti itu. Bahwa yang akan berkuasa di muka bumi dengan syarat beriman dan mengerjakan amal soleh itu bersifat umum untuk siapapun umat Islam, tidak khusus hanya kepada para sahabat Nabi, tapi juga untuk umat Islam, termasuk umat Islam yang ada yang hidup pada masa sekarang pada abad ke-21 Masehi ini. Demikian juga penegasan dari Imam Asy-Syaukani, juga beliau menerangkan pendapat yang sama seperti Imam Al-Qurtubi bahwa wahwa wa'dun ya'ummu jami'al ummah. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah tadi dalam surat An-Nur ayat 55 itu adalah janji yang bersifat umum untuk semua umat Islam. Jadi tidak khusus hanya kepada para sahabat saja. Ya. Bahkan Imam Syaukani mengatakan kalau ada yang mengkhususkan hanya untuk para sahabat saja, beliau mengatakan wala wajha lidzalika, itu tidak berdasar, ya. Wala wajha lidzalika tidak berdasar kalau ini dikhususkan untuk para sahabat, tidak berlaku untuk kita umat Islam yang sekarang. Itu tidak ada dasar argumentasinya. Jadi ayat tadi adalah ayat yang bersifat umum, janji Allah kepada siapa saja. Di kalangan umat Islam sampai hari ini pun janji ini janji ini terus ada, bahwa ketika umat Islam ini beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka, bukan sembarang kekuasaan, tetapi kekuasaan yang dengan itu hukum-hukum Allah atau syariat Islam ini bisa berlaku di muka bumi ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adanya bisyarah atau kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa khilafah itu akan muncul kembali. Ya, dan ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan ini, salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Al-Bazzar, kemudian juga dari Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW menerangkan takunu nubuwatu fikum masyaallahu antakuna, bahwasanya kenabian itu ada di tengah-tengah kalian dan ini akan ada sepanjang Allah menghendakinya. Tsumma yarfa'uha Allahu idza syaa'a ayyarfa'aha. Kemudian Allah akan mengangkat kenabian ini apabila Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Fatakunu masyaallahu antakuna tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'aha. Kemudian yang kedua, setelah masa kenabian berakhir, Rasulullah mengatakan kemudian akan ada khilafah yang mengikuti jalan kenabian. Dan khilafah ini akan ada sepanjang kehendak Allah, dan Allah akan mengangkatnya apabila Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan a'dhan fayakunu masyaallahu an yakuna summa yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'aha. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan setelah khilafah ala minhajun nubuwah berakhir, khilafah yang mengikuti jalan kenabian berakhir, akan muncul kekuasaan yang menggigit, mulkan a'dhan. Dia akan ada sepanjang kehendak Allah dan Allah akan mengangkatnya apabila Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian summa takunu mulkan jabriyatan. Kemudian akan muncul kekuasaan diktator, mulkan jabriyatan. Fatakunu masyaallahu antakuna, dan kekuasaan diktator ini akan ada sepanjang kehendak Allah. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'aha. Kemudian Allah akan mengangkatnya apabila Allah akan berkehendak untuk mengangkatnya. Jadi mulkan a'dhan ini menurut penafsiran para ulama itu adalah pasca Khulafaur Rasyidin,
di mana sistem kekhilafahan itu tetap ada, tetapi sudah ada semacam distorsi. Ya, menurut Syekh Hisham Al-Badroni dalam kitab beliau An-Nidhamus Siyasi Ba'da Hadmil Khilafah, masa setelah Khulafa Ar-Rasyidin itu atau Khilafah ala Minhajun Nubuwah disebut oleh Syekh Hisham Al-Badroni Al-Khilafah ala Manhajil Mulki. Khilafah tetapi mengikuti jalan kerajaan, yaitu ada suksesi yang turun-temurun dari ayah kepada anak dan seterusnya. Ini sedikit distorsi dalam sistem kekhilafahan. Dan ini akan berakhir kemudian menjadi mulkan jabriyatan, yaitu setelah khilafah itu runtuh pada tahun 1924, itulah batas akhir dari mulkan adhan tadi. Lalu muncul mulkan jabriyatan, yaitu yang sekarang kita berada pada era itu, kekuasaan diktator, tapi ini kemudian hadis tadi masih ada kelanjutannya, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, summa sakat. Kemudian setelah kekuasaan diktator, kata Rasulullah SAW, akan muncul kembali khilafah yang mengikuti jalan kenabian. Nah, ini belum ada. Jadi dari 5 fase kekuasaan yang ada di dalam umat Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, yang 4 ini sudah berlalu. Masa kenabian sudah, masa khilafah ala minhajin nubuwah yang pertama itu sudah, yaitu pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian yang ketiga adalah mulkan adhan, kekuasaan yang menggigit, yaitu masih khilafah tapi mengikuti jalan kerajaan, itu sudah berlalu. Kemudian yang sekarang kita berada di dalamnya adalah fase yang keempat, yaitu mulkan jabriyatan, kekuasaan diktator, tetapi ini bukan yang terakhir. Karena Rasulullah kemudian mengatakan, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Setelah itu akan muncul kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, khilafah yang mengikuti jalan kenabian, tsumma sakata. Kemudian Rasulullah diam. Ya. Baik. Kemudian bisyarah atau busro, kabar gembira dari Rasulullah ini tidak hanya hadis ini, ya, masih ada hadis-hadis yang lain. Ini saya sebutkan sebagai contoh. Misalnya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul madinataini tuftahu awalan, yakni al-Qustantiniyah awir Rumiyah. Jadi Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, manakah dari 2 kota ini yang akan ditaklukkan oleh umat Islam terlebih dahulu? Apakah kota Konstantinopel ataukah kota Roma? Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, Madinatu Hiraqla awalan, yakni al-Qustantiniyah. Jadi Rasulullah menjawab, kota Heraklius itu akan ditaklukkan lebih dahulu. Kota Heraklius itu maksudnya adalah Konstantinopel. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Nah, di dalam sejarah kota Konstantinopel itu sudah ditaklukkan oleh umat Islam pada tahun 1453 ya, oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, penaklukan Konstantinopel sudah terjadi. Ya. Tetapi yang kedua ini belum, karena Nabi ditanya ini mana dari 2 kota ini yang akan ditaklukkan lebih dulu. Apa kota Konstantinopel atau Roma? Nabi mengatakan Konstantinopel dulu. Roma belum terjadi. Berarti ini masih ada penaklukan Roma yang ini belum terjadi. Dan ini tidak mungkin kita menggambarkan kota Roma itu yang sekarang menjadi ibu kota Italia, itu akan bisa ditaklukkan oleh sistem yang ada sekarang. Pemerintahan di negeri Islam sekarang, apakah akan mampu menaklukkan itu? Jangankan mampu, punya visi misi ke depan yang seperti penaklukan Roma saja, tidak punya visi itu. Nah, yang mempunyai kemampuan itu adalah ya khilafah. Jadi tidak mungkin Roma itu bisa ditaklukkan oleh sistem negara bangsa yang ada sekarang, itu tidak mungkin. Ya, jadi ketika Rasulullah mengabarkan suatu saat nanti Roma itu akan ditaklukkan setelah kota Konstantinopel, walaupun Rasulullah tidak menyampaikan secara eksplisit, tapi bisa dipahami bahwa setelah Konstantinopel itu Roma, itu tidak mungkin kecuali kaum muslimin itu mempunyai
kekuasaan sebagaimana Khulafaur Rasyidin terdahulu. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Hakim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha zawa liyal ardo, bahwa sesungguhnya Allah itu pernah menggenggamkan untukku bumi. Faro'aitu masyariqaha wa maghariba, sehingga aku, kata Rasulullah, bisa melihat timur-timurnya dan barat-baratnya. Jadi Rasulullah semacam bisa melihat bumi itu dikecilkan, ya, sehingga kemudian Rasulullah bisa melihatnya. Dan Rasulullah melihat bagian-bagian timur bumi, bagian-bagian baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Dan umatku, kata Nabi, kekuasaannya akan mencapai bagian-bagian yang digenggamkan untukku, yaitu bagian timur-timurnya, timur-timur bumi, barat-baratnya bumi, itu akan dikuasai oleh kekuasaan umat Islam. Nah, ini ada yang sebagian sudah terwujud, yaitu kekuasaan umat yang bagian barat, ya, tetapi yang bagian timurnya itu belum terwujud. Nah, jadi ini artinya bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini ketika bagian timurnya dan bagian barat bumi itu akan dicapai, kekuasaan umat Islam itu akan mencapai semua bagian bumi itu baru akan terwujud ketika ada kekuasaan sebagaimana Khulafaur Rasyidin dulu, yaitu kekhilafahan yang mengikuti minhaj nubuwah atau jalan kenabian. Berikutnya adanya dukungan umat. Jadi yang pertama tadi secara normatif ada janji Allah, kedua ada busyra dari Rasulullah, ya, kabar gembira dari Rasulullah. Kemudian yang ketiga ini ada dukungan umat yang sudah mulai kembali kepada sifat aslinya sebagai khairu ummah, sebagai sebaik-baik umat. Jadi di sini secara normatif ada ayat yang memberikan penjelasan kepada kita mengenai sifat yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, yaitu umat Islam, itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu memerintahkan yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, yang tidak baik menurut Islam. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Nah, siapa yang dimaksud dengan khairu ummah itu? Sebaik-baik umat. Ini dulu karakter yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi itulah yang pertama kali mendapatkan gelar ini, khairu ummah. Dan apa yang mereka peroleh? Yang mereka peroleh bersama Rasulullah itu adalah kekuasaan di Madinah pada waktu itu. Maka ketika sekarang umat Islam ini sedikit demi sedikit mulai bangkit, mulai memahami Islam tidak hanya agama ritual atau agama dalam arti seperti peradaban barat, tetapi agama yang bersifat politik, ya, mempunyai konsep bernegara. Umat Islam sudah mulai paham seperti ini, maka sifat umat Islam khairu ummah yang sekarang ini juga akan mulai, ya, dimiliki. Gelar khairu ummah ini akan kembali kepada umat Islam. Dan ini berarti salah satu ciri khairu ummah itu adalah memberikan dukungan kepada perjuangan tegaknya khilafah. Karena dulu pertama kali yang mendapat gelar khairu ummah itu siapa? Pertama kali itu para sahabat bersama Nabi. Nah, mereka itu di Mekah berjuang, kemudian di Madinah mereka mendapatkan kekuasaan. Jadi ciri dari khairu ummah itu jelas mendukung Islam yang memiliki negara. Dan ini akan sekarang ini sudah mulai umat Islam ini menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan mendukung perjuangan ini. Ya. Kemudian yang berikutnya itu ada Taifah yang memperjuangkan. Ini juga ada norma dalam hadis Nabi yang menerangkannya. Dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan, sebelum hadis, ya, ini ada satu ayat Quran yang menjelaskan Taifah atau kelompok yang bertugas untuk memperjuangkan Islam.
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu, di antara umat Islam itu satu jamaah, satu kelompok yang menyeru kepada khair yaitu Islam, kemudian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini adalah ayat yang memerintahkan umat Islam agar di antara umat Islam itu minkum itu ada suatu jamaah atau suatu kelompok yang berjuang untuk mengajak mendakwahkan Islam kepada masyarakat dan melaksanakan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, dan nahi mungkar, melarang dari yang buruk menurut ajaran Islam. Ya. Nah, ini di dalam satu hadis ini juga diterangkan oleh Rasulullah mengenai adanya taifah atau jamaah yang akan terus senantiasa memperjuangkan Islam, termasuk memperjuangkan Islam sebagai agama yang paripurna, tidak hanya agama yang mengatur hubungan pribadi seperti pengertian barat, tetapi agama yang sebagaimana dicontohkan, agama Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu yang mempunyai konsep bermasyarakat dan bernegara, bukan agama dalam pengertian barat yang hanya mengurusi masalah privat saja, ya. Nah, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum ila yaumil qiyamah. Artinya, akan selalu ada satu taifah, satu kelompok yang akan selalu memperjuangkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka siapa saja yang hendak menghinakan dan menyalahi mereka hingga tiba hari kiamat nanti. Jadi ini adalah yang keempat, ya, mengenai norma tadi ada janji dari Allah, kabar gembira dari Rasulullah, kemudian sifat khairu ummah yang ini sudah mulai kembali kepada umat Islam, dan yang keempat ini adalah adanya taifah, ada suatu kelompok yang memperjuangkan kembalinya khilafah. Ya. Nah, itu adalah argumen pertama, argumen saya sebut sebagai argumen normatif yang dengan argumen normatif ini sebenarnya sudah cukup bagi umat Islam bahwa khilafah itu bukan sesuatu yang utopis. Bagaimana mungkin disebut sebagai utopis karena ada janji dari Allah? Bagaimana mungkin khilafah itu disebut utopis karena ada janji atau kabar gembira dari Rasulullah bahwa khilafah alamin haji nubuwah itu akan muncul kembali gitu loh. Bagaimana mungkin orang itu mengatakan khilafah itu utopis kalau ada janji dari Allah, ya, kemudian ada kabar gembira dari Rasulullah. Bagaimana mungkin kita itu mengatakan oh khilafah itu utopis, nggak mungkin, ya. Bagaimana itu, ya? Nah, ada argumen yang kedua selain argumen normatif ini yang saya sebut dengan istilah argumen historis, ya, argumen sejarah. Nah, apa itu argumen historis? Yaitu argumen sejarah bahwa secara umum atau universal, berdirinya sebuah negara, termasuk hancurnya sebuah negara, itu adalah suatu fenomena yang biasa. Ya. Jadi kalau sebuah negara itu dicita-citakan akan berdiri, atau kita menginginkan sebuah negara berdiri, itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu biasa saja dalam sejarah, ya, dan bukan sesuatu yang utopis, bukan mustahil, tapi ada syaratnya, yaitu asalkan diperjuangkan, ada perjuangan, dan ada pengorbanan. Ini kaidah umum berdirinya negara, negara apapun. Selama itu ada perjuangan, ada pengorbanan, kita bisa melihat di dalam sejarah berdirinya sebuah negara, begitu juga hancurnya sebuah negara, itu fenomena yang sering terjadi di dalam sejarah. Nah, ini saya akan menunjukkan, sebelum itu saya tunjukkan satu ayat yang memberikan inspirasi bahwa kita harus melihat sejarah. Dalam surat Ali Imran ayat 140, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi." Masa-masa kejayaan dan kehancuran itu kami dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa mendapatkan pelajaran. Jadi tidak selamanya orang yang mempunyai peradaban yang jaya atau peradaban yang
dominan sekarang itu akan terus dominan. Bisa jadi dia itu mengalami declining, ya, mengalami kehancuran. Bisa jadi umat Islam yang sekarang itu dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi di bawah hegemoni Amerika, itu bisa jadi suatu saat ini umat Islam yang akan kembali muncul, sementara Amerika yang selama ini kuat ini bisa jadi ini akan hancur. Ya, itu suatu hal yang ya kalau kita belajar dari sejarah, adanya pasang surut peradaban itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa saja, bukan sesuatu yang mustahil, ya, bukan utopia. Nah, ini saya tunjukkan beberapa buku atau literatur. Ada buku yang menjelaskan tentang The French Revolution, revolusi Perancis. Itu kan sebuah fenomena yang luar biasa itu. Revolusi Perancis itu mengakhiri sistem monarki di Eropa di bawah kolaborasi monarki itu dengan gereja Katolik. Itu kan luar biasa, dominasinya lama sekali. Dalam sejarah Eropa itu dominasi gereja dengan negara yang berkolaborasi itu lama, karena itu yang disebut dengan medieval ages atau dark ages, masa kegelapan itu kira-kira mulai abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi, itu kurang lebih ya. Berarti itu sekitar 1000 tahun Eropa itu mengalami masa kegelapan karena ada dominasi gereja yang berkolaborasi dengan negara. Ya. Nah, ini berakhir dengan sebuah revolusi yang namanya the French Revolution. Sistem monarki berubah menjadi republik. Kalau monarki itu kan rakyat tidak punya peran untuk memilih pemimpinnya. Karena turun-temurun berubah menjadi sistem republik yang salah satu ciri utamanya adalah pemimpinnya, presiden itu dipilih oleh rakyat. Dan revolusi Perancis juga mengakhiri dominasi gereja. Akhirnya terpisah, terjadi yang namanya proses sekularisme itu secara praktis, secara politik itu ya sejak revolusi Perancis. The separation between church and state, ya, pemisahan agama dari gereja itu ya terjadi secara praktis sejak revolusi Perancis, walaupun benih-benihnya sudah terjadi sebelumnya ya. Seperti ada perjanjian yang namanya Westphalia. Itu di dalam sejarah Eropa itu menjadi satu titik penting bahwa agama ya tidak dikaitkan lagi dengan politik dalam perjanjian Westphalia. Tapi itu secara praktis kan belum. Baru secara praktis itu setelah revolusi Perancis itu. Ya. Jadi ini perubahan yang sangat luar biasa, tapi itu terjadi. Kemudian ada the American Revolution World War. Itu juga sebuah perubahan yang luar biasa. Dulu benua Amerika itu sebenarnya koloni-koloni awalnya sebelum terbentuknya Amerika tahun 1776 itu adalah koloni-koloni dari Inggris. Mereka dari Inggris masuk ke benua baru, mereka membuat koloni-koloni tapi masih di bawah Inggris kan. Tapi kemudian mereka melakukan perlawanan kepada Inggris, ya, akhirnya terjadilah Independence Day, ya, hari kemerdekaan. Disitulah kemudian terjadi revolusi Amerika, berdirilah yang namanya Amerika. Jadi Amerika itu dulunya nggak ada, lalu menjadi ada. Itu sebenarnya proses sejarah yang biasa-biasa saja. Dalam sejarah itu sudah terjadi seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya ini ada satu buku yang saya tunjukkan, The Bolshevik Revolution. Revolusi Bolshevik. Itu menceritakan tentang apa? Berdirinya Uni Soviet. Dulunya nggak ada itu Uni Soviet itu. Ya, dulunya tidak ada. Tapi ini karena tadi ya diperjuangkan, lalu ada pengorbanan dari orang-orang yang berjuangkan, ya. Ya, tentu ini tidak benar ya perjuangannya. Tapi terlepas dari itu, yang ingin saya tunjukkan adalah secara universal, secara umum, itu berdirinya negara itu fenomena yang biasa. Revolusi Bolshevik itu kemudian bisa mewujudkan cita-cita dari Karl Marx dan Friedrich Engels yang itu pada tahun 1848 mereka mengeluarkan yang namanya Manifesto Komunis, sebuah pernyataan yang menunjukkan cita-cita ingin mendirikan negara komunis untuk menerapkan Marxisme. Itu sudah dicita-citakan sejak tahun 1848 dalam buku Manifesto Komunis yang ditulis bersama antara Marx dengan Friedrich Engels. Tapi baru terwujud tahun 1917. Kerajaan Rusia
ubah ya dengan revolusi menjadi Uni Soviet. Tapi Uni Soviet itu kemudian juga hancur pada tahun 90-91. Jadi yang namanya dinamika munculnya sebuah negara, hancurnya sebuah negara itu sesuatu yang ya biasa saja, ya. Jadi bukan sesuatu yang utopia, utopis berdirinya sebuah negara itu tidak. Nah, ini juga ada satu buku yang saya tunjukkan, The Origins of Israel. Ini menunjukkan bagaimana Israel yang dulu tidak ada menjadi ada. Dan itu juga cita-cita yang lama baru terwujud. Cita-cita mendirikan negara Yahudi atau bahasa Jermannya itu the Judenstaat. Itu sudah dicita-citakan sudah lama dan itu diresmikan cita-cita itu pada sebuah konferensi gerakan Zionisme di Basel, Swiss pada tahun 1889 oleh Theodor Herzl pada waktu itu. Nah, tapi ini kan 1889 mereka berjuang. Baru terwujud tahun 48 berdirilah yang namanya Israel. Jadi Israel itu dulunya nggak ada, kemudian berdiri gitu. Nah, ini apakah suatu fenomena yang wah luar biasa? Ya tidak, ini fenomena biasa saja. Jadi berdirinya sebuah negara ketika diperjuangkan ada pengorbanan itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang utopia. Ini kita belajar dari sejarah orang-orang non-Islam. Ya. Kemudian di sini juga ada bagaimana proses declining keruntuhan. Ya, ada satu buku yang ini saya kutip, The Decline and Fall of the Ottoman Empire. Jadi kehancuran dan kejatuhan dari Khilafah Utsmaniyah di Turki. Yaitu itu kita akui itu ada unsur kelemahan juga dari umat Islam. Ya. Bagaimana kemudian ini bisa hancur? Nah, yaitu juga sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Ada satu buku lagi yang menunjukkan bagaimana keruntuhan dan pasca keruntuhan ya. Ada buku yang judulnya History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Ya, sejarah mereka menyebutnya imperium, sebenarnya bukan imperium ya, yang benar itu Khilafah Utsmaniyah dan sejarah Turki modern. Nah, ini adalah tadi di dalam Quran tadi disebutkan watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Jadi masa-masa kejayaan, masa-masa kehancuran itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang bisa saya simpulkan dari pemaparan sejarah singkat seperti itu, bahwa yang namanya cita-cita mendirikan sebuah negara itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang utopis dengan syarat satu diperjuangkan, yang kedua ada pengorbanan, dan itu sifatnya universal. Orang-orang non-muslim saja bisa mereka mendirikan Israel. Mereka bisa membuat negara Prancis itu mengakhiri sebuah masa kegelapan 1000 tahun di Eropa, mereka bisa. Kenapa kita nggak bisa menegakkan khilafah? Kita ini umat Islam yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan contoh Rasulullah. Kenapa kita nggak bisa? Nah, jadi kita ini ada pelajaran yang penting dari sejarah. Nah, kemudian yang argumen yang ketiga itu adalah argumen empiris. Apa yang saya maksudkan dengan argumen empiris? Yaitu argumen berupa realitas empiris bahwa peradaban Barat itu tengah mengalami kemerosotan, sementara peradaban Islam walaupun belum terwujud dalam sebuah masyarakat, ya, itu peradaban Islam itu tengah bangkit atau sedang bangkit. Nah, ini saya tunjukkan beberapa literatur ya. Nah, ini ada buku-buku, ini yang menulis orang Barat ya, bukan orang Islam. The Decline of Capitalism, yang menulis itu namanya Eugen Varga. Jadi dia menjelaskan bagaimana kapitalisme itu sekarang mengalami proses decline, proses kemerosotan. Ada lagi buku yang ditulis oleh Overbeek Henk, Global Capitalism and National Decline, yaitu kemerosotan kapitalisme global dan kapitalisme nasional. Itu mengalami kemerosotan karena ada kelemahan-kelemahan internal, ya, secara konsep itu ada kelemahan, apalagi sekarang ada pandemi COVID-19. Wah, ini ditulis sebelum COVID-19, ya. Kemudian ada buku yang lain, The Decline of Capitalism, yang ditulis oleh Harry Schut. Kalau ini ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, saya punya ini.
Tapi ini kalau yang aslinya, ini bahasa Inggris, The Decline of Capitalism, kemerosotan kapitalisme. Lalu ada buku lagi ditulis oleh Melvin Hawthorne, judulnya The Decline of Capitalism, The Upcoming Post-Capitalistic Society. Jadi kemerosotan atau kehancuran dari kapitalisme. Jadi kita itu jangan melihat Amerika itu wah hebat, apalagi kemarin ya ada kasus George Floyd ya, itu menunjukkan mereka itu bukan suatu masyarakat yang baik gitu, tapi masyarakat yang tidak baik. Ada ketidakpuasan karena diskriminasi rasial, ada ketidakpuasan karena ketimpangan sosial, dan lain-lain. Apa seperti itu masyarakat yang kita mau tuju dengan penerapan neoliberalisme yang sekarang kita terapkan? Apa mau seperti Amerika? Ya enggak lah. Ya. Nah, kemudian di samping Barat ini mulai declining, itu umat Islam ini mulai bangkit ya. Ini ada satu survei yang dilakukan oleh Sam Institute tahun 2014. Ini survei ini menanyakan apakah umat Islam ini setuju dengan penerapan syariah. Ya, dan syariah itu kan tidak mungkin diterapkan dalam sistem yang ada sekarang. Hanya bisa diterapkan secara sempurna dalam negara khilafah. Hasil survei mengatakan 72% rakyat Indonesia setuju syariah, itu tahun 2014. Nah, yang menarik ini angka 72% ini sejalan dengan sebuah survei yaitu dari Pew Research Center pada tahun 2013, berarti malah 1 tahun sebelumnya, bahwa 72% rakyat Indonesia itu setuju syariah, 72%. Dan ini riset ini atau survei ini tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negeri Islam di dunia Islam. Dan mayoritasnya dari berbagai negeri Islam itu pro atau mendukung kepada syariah Islam. Ya, ini ada datanya di sini di situs mereka pewforum.org. Ya. Kemudian ini satu data lagi yang saya tunjukkan bahwa di Indonesia 1 dari 5 milenial Indonesia setuju sistem khilafah. Ini ada laporan judulnya Indonesia Millennial Report tahun 2019. Ini dirilis laporannya tahun 2019, tapi surveinya tahun 2018. Tapi dirilisnya tahun 2019. Kesimpulannya 19,5% milenial di Indonesia itu mengatakan bahwa Indonesia itu akan lebih baik kalau bentuk negaranya itu adalah khilafah yang menerapkan syariah. 19,5%. Berapa itu? Nah, kalau mengikuti data dari Bappenas itu jumlah milenial, sebentar saya cek dulu, jumlahnya 63 juta milenial. Berarti 63 juta dikalikan 19,5 itu kira-kira 12,25 juta. 12,25 juta milenial itu setuju khilafah. Ini mau kita baca sebagai apa? Ya kalau bagi kita umat Islam yang menginginkan kebaikan, ya ini adalah sesuatu yang baik gitu loh. Ya, karena syariah Islam itu baik, bukan syariah Islam itu menginginkan keburukan, kejahatan, itu tidak. Syariah Islam itu baik, sesuatu yang menghasilkan kemaslahatan kepada semuanya, tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk semua umat manusia. Ya. Nah, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Jadi kalau kesimpulannya sih secara umum, apakah khilafah itu utopis? Jawabannya secara tegas saya katakan tidak. Bahwa khilafah itu adalah sesuatu yang mungkin terwujud, ya, dan itu adalah suatu kebaikan untuk kita. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita masih ada waktu mungkin ya. Iya, baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau saya tadi menyimak pemaparan ini, akhirnya muncul banyak sekali pertanyaan, dan itu juga sejalan ternyata dari pemaparan Kiai Haji Muhammad Shiddiq Al-Jawi tentang khilafah itu seperti apa, kemudian ada sejarah-sejarah juga terkait dengan runtuh dan terbentuknya sebuah negara. Itu rasa-rasanya memang dinamika dan pergolakan
kekuasaan di muka bumi ini ternyata dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sebuah kewajaran dan itu bukan sesuatu yang heboh ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Ya mungkin saat ini aja Kiai ya banyak akhirnya orang yang nggak paham akhirnya lebay dalam menyikapi sehingga mengatakan yang namanya khilafah itu adalah utopis. Kalau memang utopis, ini satu pertanyaan yang seringkali menggelitik kita. Gini Kiai, kalau memang utopis, kalau memang dikatakan khilafah itu omong doang, tapi kenapa kok sampai dicekal para Kriminalisasi. dikriminalisasi, iya para pengembannya, artinya orang-orang yang menyuarakan khilafah ini sampai dikriminalisasi. Padahal katanya utopis, padahal katanya ini cuma mimpi, cuma omong doang begitu. Kalau pendapat Kiai sendiri? Jadi ya kalau khilafah itu disebut utopis gitu, ngapain dikriminalisasi? Iya. Berarti kan sebenarnya yang ngomong seperti itu bahwa ya orang yang mengatakan khilafah itu utopis itu mereka itu paham bahwa khilafah itu tidak utopis, itu jelas mereka itu paham sekali. Iya. Lalu apa tujuan mereka ngomong seperti itu? Tujuannya itu supaya terjadi disinformasi dan demoralisasi. Disinformasi itu artinya penyesatan publik supaya orang-orang yang mendukung khilafah itu sesat pikir. Oh, khilafah itu utopis ya. Ya udah aku diam aja deh, aku terima aja sekularisme, terima aja kapitalisme, terima aja neoliberalisme dan sebagainya yang sekarang itu diterapkan. Jadi tujuannya itu untuk menimbulkan disinformasi, penyesatan publik. Dan yang kedua adalah demoralisasi supaya orang itu putus asa, supaya orang itu kemudian pasrah gitu. Padahal yang ngomong sendiri itu kalau dikatakan apa benar khilafah itu utopis itu saya yakin mereka sendiri juga nggak percaya. Sebab kalau memang itu utopis ngapain juga dimusuhi, ngapain juga dilarang, ngapain juga dikriminalisasi. Dikriminalisasi. Sampai ngomongnya salah-salah. Jadi yang ingin saya katakan adalah sebenarnya itu sama sekali bukan utopia, bukan utopis gitu loh. Makanya mungkin ada satu data lagi yang mestinya bisa saya masukkan di situ. Pada tahun 2004 itu NIC, National Intelligence Council, yaitu sebuah lembaga di Amerika. NIC itu himpunan dari lembaga-lembaga intelijen, ada sekitar 15 lembaga intelijen, National Intelligence Council. Pada tahun 2004 itu meramalkan, membuat suatu prediksi. Tapi prediksi ini bukan semacam ramalan dalam pengertian ramalan hal yang gaib ya, tapi itu namanya forecasting. Forecasting itu ramalan prediksi pada masa yang akan datang berdasarkan tren data terkini. Jadi tren data empiris yang ada pada saat itu tuh menunjukkan mereka membuat perakiraan tahun 2020 itu akan muncul satu dari 4 macam kekuatan dunia itu namanya caliphate, ya khilafah itu sudah diramalkan, diprediksikan atau istilahnya itu forecasting oleh NIC, National Intelligence Council. Itu artinya apa sebenarnya? Artinya sebenarnya itu bukan sesuatu yang utopis sebenarnya. Kalau utopis ngapain juga di forecasting, diramalkan? Kan nggak benar orang itu meramalkan sesuatu yang utopis itu kan juga ngawur kan. Berarti mereka sendiri sebenarnya sudah paham. Ini sebenarnya bukan utopis sebenarnya gitu. Iya. Akhirnya kemudian sekarang dimunculkan juga yang kriminalisasikan, akhirnya muncul pembenturan dan kalau kita sendiri sekarang di Indonesia ini juga dari berbagai pertanyaan yang sudah masuk saya saring, saya simpulkan pertanyaannya, seringkali ide khilafah ini walaupun Kiai ya tadi ada yang juga yang komen mengatakan udahlah jangan bawa-bawa paham khilafah di Indonesia begitu, yang kemudian dibentur-benturkan dengan Pancasila, kemudian dibentur-benturkan juga dengan founding father-nya Indonesia. Nah, ini pendapat Kiai Muhammad Siddiq Al-Jawi sendiri bagaimana? Ya begini, ini kan dakwah Islam ya. Dakwah Islam itu menyampaikan ajaran Islam bahwa itu ada yang tidak setuju atau misalnya ada yang menganggap ada pembenturan ya itu adalah sebenarnya bukan maksud utama, itu adalah konsekuensi saja. Tapi yang penting untuk diperhatikan oleh yang menanyakan tadi, jangan dibentur-benturkan.
Jangan dibenturkan dengan Pancasila, jangan dibenturkan dengan founding fathers Bung Karno, Bung Hatta dan sebagainya. Saya ingin bertanya dulu sebelum masalah dibenturkan, ini khilafah ini ajaran Islam atau bukan gitu loh. Itu dulu yang harus dijawab. Kalau memang ini adalah ajaran Islam, ya mestinya sebagai umat Islam itu kita konsisten, kita tegakkan. Walaupun mungkin ada sebagian yang tidak setuju atau sebagian menentang, itu hal yang wajar, tidak masalah. Gitu. Yang penting ini adalah ajaran Islam, bukan ajaran di luar Islam yang kemudian kita paksakan untuk diterapkan. Ini ajaran Islam masalahnya. Nah, dan Islam itu ya memiliki karakter sebagai agama politik, agama yang mempunyai konsep bernegara. Ini yang perlu kita pahami. Jadi bukan sekedar Islam itu agama ritual, kita itu ke masjid, terus keluar dari masjid selesai. Islam itu juga mengatur persoalan politik, persoalan pemerintahan, dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian dari khilafah ini, bagian dari ajaran Islam yang mempunyai akar sejarah yang panjang. Ya, dirintis oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad itu di Madinah. Itu contoh kita umat Islam itu ke sana gitu. Bukan contohnya itu ke barat mengambil pendapat dari John Locke, kemudian Montesquieu, kemudian Rousseau yang merumuskan sistem pemerintahan demokrasi. Apa ya kita ini umat Islam itu mencontoh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kita ini rujukannya siapa gitu? Apakah kita ini rujukannya kepada Rasulullah dan para sahabat atau rujukannya itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani di Eropa yang menggagas sistem pemerintahan modern seperti sekarang. Nah, ini juga penting faktor historis yang panjang ini. Jadi persoalan khilafah ini sebenarnya bukan persoalan yang muncul perdebatannya itu misalnya di BPUPKI misalnya, atau pada saat kita sekarang itu memperdebatkan khilafah ini. Sebenarnya ini sejarah yang panjang gitu. Tolong yang bertanya itu Anda pelajari sejarah. Pelajari sejarah umat Islam dan pelajari sejarah peradaban Barat. Minimal pelajari sejarah peradaban Barat itu ya minimal ya sejak abad 15 ke sinilah gitu. Atau lebih bagus lagi Anda pelajari sejarah peradaban Barat itu kalau bisa itu sampai 5 abad sebelum Masehi, mulai dari zaman Yunani, Romawi, abad 5 Masehi, kemudian sampai sekarang. Itu perjalanan yang panjang, saudara. Dan Anda akan bisa melihat bagaimana posisi dari khilafah itu dalam sejarah dunia. Ini bukan perdebatan yang muncul sekarang, ya. Jadi saya juga tidak bermaksud untuk membenturkan dengan Pancasila atau saya membenturkan diri saya dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bukan. Ini sejarah yang panjang, ya. Jadi seperti itu harus kita pahami seperti itu. Iya, terima kasih Kiai Sidik atas jawabannya. Jadi buat yang masih belum paham dengan apa itu khilafah, kemudian main bentur-benturan aja begitu, insya Allah Khilafah Channel ini setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat akan terus menyajikan kajian-kajian yang bermutu mulai dari sirah, mulai dari tafsir sampai juga dengan sakofah Islam. Hadis-hadis juga ada di situ. Maka ayo ngaji bareng-bareng begitu, dan pemirsa yang sudah setia untuk menyimak acara-acara Khilafah Channel setiap harinya, nah silakan share acara-acara kajian dari Khilafah Channel supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang lagi. Biar orang-orang yang nggak paham tentang apa itu khilafah, orang yang masih berpikir bahwa khilafah itu akan berbenturan dengan bangsa kita, berbenturan dengan Indonesia ini, biar lebih paham lagi, biar lebih tahu lagi tentang bagaimana itu Islam. Oke, baik ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih antri pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, terkait dengan persatuan umat Islam dan saat ini kita bisa mengetahui bahwasanya untuk sepakat hukum-hukum, kemudian sepakat dengan pendapat-pendapat yang berasal dari Islam itu masih sangat sulit. Bahkan untuk membuat peraturan yang itu bisa memberikan kemaslahatan kepada umat itu saat ini masih sulit untuk umat itu bisa bersepakat. Lalu gimana kemudian umat ini bisa bersepakat dengan khilafah itu, Kiai? Ya sebenarnya
bagaimana umat itu bisa bersepakat tentang khilafah? Itu jawaban saya begini. Sekarang ini ketika ada perbedaan tentang khilafah, ada yang setuju, ada yang tidak, itu harus dilihat. Yang pro atau kontra itu apakah memang pemetaan pendapat yang pro kontra itu ada dalam Islam, ataukah ini sebenarnya pendapat Islam yang berbenturan dengan pendapat di luar ajaran Islam. Kalau dalam konteks ajaran Islam, sebenarnya sebenarnya ulama itu tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya khilafah. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya 4 mazhab fikih, ya, ada 4 mazhab fikih yang terkenal, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, Imam Malik, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Ahmad bin Hambal, semuanya sepakat khilafah itu adalah wajib. Jadi tidak ada perbedaan pendapat kalau tinjauan kita itu adalah perbedaan di kalangan ulama 4 mazhab. Ya, ada satu kitab fikih yang judulnya itu Al-Fiqih alal Madzahibil Arba'ah. Fikih menurut mazhab yang 4. Pada juz yang ke-5 itu diterangkan. Ittafaqal a'immatu rahimahumullahu ta'ala ala annal imamata fardun. Para imam yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad itu sepakat bahwa imamah itu kata lain atau sinonim dari khilafah, itu adalah fardu, itu adalah wajib. Jadi kalau kita melihat dalam mazhab yang 4, mazhab fikih yang 4 itu mazhab yang terkenal, yang mazhab yang banyak dianggap sebagai rujukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang ada itu pada masa sekarang itu sebenarnya begini, duduk persoalannya. Ada sebagian umat yang mengikuti paham yang muncul dari Eropa yang namanya sekularisme. Dan ada sebagian umat Islam yang masih konsisten berpegang kepada ajaran Islam, yaitu yang mengakui khilafah itu adalah kewajiban. Sementara sebagian umat Islam itu mengikuti paham sekularisme dari Eropa. Sekularisme itu artinya apa? Pemisahan agama dari negara atau agama dari kehidupan. Agama dipisahkan dari politik, agama dipisahkan dari ekonomi. Itu paham sekularisme. Jadi ketika seorang muslim itu meyakini agama dan negara itu tidak boleh bersatu, itu berarti pola pikir dia itu pola pikir Eropa sebenarnya, pola pikir orang-orang barat. Bukan pola pikir yang diajarkan oleh para ulama. Jadi benturan yang ada, perbedaan pendapat yang ada, menurut saya itu bukan perbedaan antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain, karena terbukti kalau kita mengikuti penjelasan tadi, mazhab yang 4 itu sepakat semua bahwa khilafah itu fardu atau wajib. Adapun perbedaan pendapat yang sekarang ada yang mengatakan khilafah itu wajib, ada yang menolak. Ini yang menolak menurut saya sebenarnya landasannya itu tidak memiliki landasan dalam Quran atau hadis. Tetapi landasannya itu adalah cara berpikir barat, yaitu mengikuti paham sekularisme. Yang kalau orang menganut paham sekularisme itu cara berpikirnya begini. Orang yang meyakini sekularisme itu begini. Agama itu tidak boleh mengatur negara. Kalau agama mengatur negara itu mereka mempunyai istilah atau ada istilah yang dipakai itu adalah ekstrim kanan. Kalau agama itu jangankan dipisahkan, tapi kalau agama itu ditindas, maka itu namanya ekstrim kiri. Itu paham komunis. Itu ekstrim kiri. Lalu ada ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu orang yang menginginkan negara dengan agama itu tidak terpisah. Itu biasanya disebut dengan istilah ekstrim kanan. Jadi orang yang berpikir seperti ini adalah pola pikir Eropa sebenarnya. Yang namanya orang Eropa itu dalam sejarahnya mengalami masa yang panjang dari abad ke-5 sampai 15 Masehi. Itu ketika agama dengan negara itu menyatu, ternyata menimbulkan trauma, menimbulkan pengaruh yang buruk di dalam sejarah Eropa, sehingga abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi itu disebut dengan masa kegelapan, the Dark Ages atau the Medieval Ages, masa pertengahan, zaman pertengahan atau masa kegelapan Eropa. Jadi orang-orang Eropa itu ketika dihadapkan pada konsep agama dengan negara itu menjadi satu, mereka itu otomatis menolak, mereka itu menganggap ini ekstrim gitu. Itu pola pikir Eropa itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah memberikan contoh bahwa
ketika beliau berhijrah ke Madinah itu Rasulullah bukan hanya sekedar sebagai nabi yang tugasnya menyampaikan wahyu, tapi Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin negara, pemimpin masyarakat. Yang ini kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah mulai dari Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali itu mereka apa? Mereka itu adalah pemimpin-pemimpin negara gitu loh. Jadi kalau kita lihat sejarah Islam, agama dan negara itu secara natural, secara organik itu bersatu, tidak terjadi tidak seperti sejarah Eropa yang mereka itu sangat anti ketika raja dengan gereja itu berkolaborasi dalam sejarah yang sangat lama. Jadi kalau orang Islam memiliki pola berpikir agama dan negara itu tidak boleh bersatu, lalu disebut sebagai ekstrim kanan, itu sebenarnya pola berpikir orang Eropa atau orang Barat. Kalau kita sebagai seorang Muslim, tolong Anda pelajari sejarah, ini saran saya, pelajari sejarah Islam, pelajari sejarah Barat, bagaimana posisi mereka masing-masing meletakkan relasi antara agama dengan negara. Islam itu ya seharusnya itu bernegara, bukan Islam itu hanya ibadah sholat itu Islam, puasa itu Islam, tapi kalau kemudian ada konsep bernegara kemudian kaget, lah ini wawasan seperti apa kalau kemudian Islam itu hanya dianggap sebagai agama ritual? Bagaimana kajian Anda terhadap sejarah? Bagaimana kajian Anda terhadap contoh dari Rasulullah dan para khulafaur rasyidin? Iya, betul. Nah, itu jadi saya kira itu. Terima kasih. Iya. Jadi kemana aja selama ini ngaku Islam gitu. Iya. Ngaku Islam tapi nggak ngerti konsep negara dalam Islam. Kemana aja selama ini? Apa yang dikaji? Jangan-jangan yang dibuka selama ini kitabnya orang-orang Eropa. Nah ini ilmunya beliau itu jadi keluar semua ya kan pemirsa. Tapi sayang sekali kita harus segera mengakhiri kajian online di malam hari ini. Dan sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang relate atau nyambung dengan tema kajian kita malam hari ini. Insya Allah akan kita carikan waktu kembali ya Kiai ya. Ini ada yang bertanya tentang nanti kira-kira khilafah itu tegaknya di mana? Kemudian yang jadi khalifahnya siapa? Kemudian ketika menaklukkan Roma, yang dimaksud Roma itu apakah Roma Italia, apakah Amerika? Karena yang adidaya sekarang Amerika. Kemudian ada juga khilafah ini nanti akan muncul langsung dipimpin oleh Al-Mahdi atau sebelum Al-Mahdi juga sudah muncul. Kemudian pergantian peradaban selama ini itu apakah ada batas waktunya, ada rentang waktunya begitu. Nah ini kalau disentil lagi nih Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, wah keluar lagi nih. Jadi insya Allah akan kita carikan waktu untuk mengkaji hal yang lebih mendalam tentang khilafah ini. Dan walaupun khilafah ini adalah ajaran Islam sudah lama sekali, tapi memang nggak bisa kita pungkiri kenyataannya banyak kaum muslimin sendiri yang baru menyadari bahwa khilafah atau sistem pemerintahan itu juga diatur oleh Islam. Nah, untuk malam hari ini saya cukupkan dulu, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza kepada Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, SSI, MSI, atas pemaparan materi yang luar biasa yang mencerahkan kita. Dan memang untuk komentar live, untuk pertanyaan-pertanyaan saya hold dulu, saya tahan, insya Allah akan menjadi masukan di redaksi untuk menjadi tema-tema tersendiri. Iya, terima kasih Kiai Siddiq Al-Jawi atas pemaparannya malam hari ini yang sangat bersemangat dan membuka wawasan kita. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah memberikan atensinya, memberikan komentar-komentarnya, sudah ngisi presensi tadi dari berbagai kota di Indonesia sudah hadir, termasuk juga tadi ada dari Malaysia juga sudah bergabung bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rezeki yang berlimpah, memberikan ampunannya, dan tentunya memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk nantinya bisa menyaksikan peradaban Islam yang gemilang. Jangan lupa setiap harinya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Khilafah Channel akan menyajikan acara-acara kajian yang sangat istimewa, mulai dari tafsir, kajian hadis, sampai sakofah-sakofah Islam untuk menambah wawasan kita tentang Islam dan tentunya memberikan semangat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dan akhirnya saya Ahmad Adiasta pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.